Hai, perkenalkan nama saya Salzadella Apriliani dengan NPM 23212121116. Dengan adanya video kali ini, saya akan memenuhi tugas individu psikolinguistik. Dan juga saya akan sedikit menjelaskan tentang fenomena yang saya pilih, yaitu tentang miskomunikasi dalam percakapan sehari-hari. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu miskomunikasi. Miskomunikasi adalah situasi di mana pesan yang disampaikan oleh pengirim tidak diterima baik oleh sang penerima. Fenomena ini juga sering terjadi dalam percakapan sehari-hari dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, maka dari itu, mari kita lihat studi kasusnya, analisis, dan solusi untuk memahami lebih dalam lagi tentang miskomunikasi. Studi kasus kali ini, saya akan mengambil contoh. Coba bayangkan studi kasusnya di mana ada dua teman yang bernama Andi dan Budi sedang berdiskusi untuk berencana liburan. Andi mengatakan, "Kita bisa pergi liburan ke pantai akhir pekan ini." Namun Budi menjawab, "Oh, saya pikir kita bisa pergi ke gunung." Nah, di sini bisa dilihat terjadi miskomunikasi karena Budi tidak memahami dengan benar apa yang Andi sampaikan. Analisis proses berdasarkan teori psikolinguistiknya yaitu yang pertama ada faktor atensi dan memori kerja. Atensinya ketika Andi berbicara, Budi mungkin tidak sepenuhnya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Andi. Jika diperhatikan lagi, Budi teralihkan oleh suara bising di sekitar atau pikiran lainnya yang mengganggu. Ia mungkin tidak bisa menangkap informasi dengan baik. Lalu memori kerjanya, kemampuan untuk menyimpan dan memproses informasi sementara. Jika Budi tidak dapat menyimpan informasi yang disampaikan oleh Andi dengan baik, ia mungkin akan salah paham dengan pesan tersebut. Misalnya, jika Budi hanya mengingat kata pergi dan akhir pekan tanpa konteks, ia bisa salah mengartikan untuk tujuan berliburan tersebut. Yang kedua, ada faktor eksternal dan internalnya. Faktor eksternalnya yaitu salah satunya bisa terjadi dalam lingkungan sekitar seperti kebisingan, gangguan visual, atau bahkan budaya yang berbeda. Dapat mempengaruhi pemahaman juga. Dalam kasus Andi dan Budi ini, jika banyak orang yang berbicara di sekitar mereka, Budi mungkin tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Andi. Sedangkan faktor internalnya yaitu ada emosi, pengalaman sebelumnya, pengetahuan juga yang berperan. Jika Budi pernah memiliki pengalaman yang buruk saat pergi ke pantai, ia mungkin lebih cenderung berpikir tentang gunung sebagai alternatif yang lebih baik, meskipun Andi tidak menyebutkan hal itu. Nah, di sini juga ada beberapa rekomendasi dan solusi. Yang pertama yaitu meningkatkan atensi, mencoba untuk berkomunikasi di lingkungan yang tenang dan minim gangguan. Lalu yang kedua, meningkatkan memori kerja. Gunakan teknik seperti mencatat poin-poin penting dalam percakapan. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan efektivitas komunitas. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas. Hindari penggunaan istilah yang ambigu atau jargon yang mungkin tidak dipahami oleh lawan bicara. Lalu yang kedua, ada verifikasi pemahaman. Setelah menyampaikan informasi, tanyakan kepada lawan bicara apakah mereka memahami atau memiliki pertanyaan. Lalu yang ketiga, ada empati atau kesadaran emosional. Sadari bahwa emosi dapat mempengaruhi cara orang untuk berkomunikasi. Jika seseorang tidak nyaman untuk menyampaikan, maka cobalah untuk memahami perasaan mereka dan menyesuaikan cara berkomunikasinya. Jadi, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi miskomunikasi ini dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan mengurangi kemungkinan yang terjadi pada miskomunikasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Terima kasih.